itu akan menjadi dunia kita. Bukan cuma satu dunia, dunianya banyak. Makanya saya tambahkan biasanya change your words, change your word. Saya tambahkan change your words, change your words. Karena dunia kita jadi banyak gara-gara itu. Dan referensi yang akan saya jadikan acuan obrolan kita adalah buku, judulnya adalah Communication Excellence, ditulis oleh seorang profesor dari University of Kansas, Brian Polanski. Dia sampai diminta untuk melatih para polisi di Amerika. Dan ternyata 90% polisi di Amerika punya masalah komunikasi yang sangat berat. Sampai si Brian Polanski tanya sama para polisi yang ada di sana, jadi selama ini permasalahanmu apa? Ya aku kesel bagaimana masyarakat ngomong sama aku. Itu kata para polisi ini. Terus ditanya lagi, jadi prinsip kamu komunikasi itu apa? Polisi ini bilang, ya aku akan ngomong sama masyarakat sebagaimana mereka ngomong sama aku. Terus dia bilang, dan itulah kesalahan terbesar para polisi itu berkomunikasi. Harusnya kita menerapkan yang namanya golden rules. Katakan apa yang kamu ingin orang lakukan sama kamu. Jangan lakukan sama orang lain apa yang tidak ingin orang lakukan sama kamu. Artinya apa? Kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, ya kamu harus berkomunikasi seperti itulah. Bukan kamu berkomunikasi sebagaimana dia komunikasi sama kamu. Dia jutek, gue juga jutek dong. Makanya kemudian komunikasi tidak terjadi. Jadi kita harus menyadari seluruh dunia kita, apa yang kita hasilkan itu awalnya dari kata-kata kita. Dan kita punya dua jenis dialog di dalam diri kita. Dialog pada internal diri kita, between me and me, itu yang biasa terjadi di kepala kita. Dan dialog eksternal, itu yang kita lakukan dengan orang lain. Nah, dialog eksternal biasanya berasal dari dialog internal. Dan dua-duanya itu penting, kata-kata yang kita pakai pada diri kita sehari-hari. Ini ada satu cerita yang menarik. Kisah ini di sebuah pesta perpisahan seorang direktur yang akan memasuki masa pensiun. Dan dalam sesi penyampaian pesan, kesan, kritik dari anak buah kepada sang direktur, karena waktu terbatas, kesempatan pernyataan tersebut dipersilakan dalam bentuk tulisan ceritanya. Dan diantara pujian, kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai dan diabadikan dan kemudian dibacakan di acara tersebut. Nah, ada satu tulisan yang menarik yang kemudian akhirnya terpilih dan betul-betul dibacakan adalah tulisan dari seorang office boy. Dan dia menulisnya dengan huruf kapital. Dan kalimatnya begini, "Yang terhormat Bapak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya, Pak. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan kata maaf. Bapak menegur, mengingatkan, berusaha untuk memberitahu setiap kesalahan yang saya perbuat karena Bapak ingin saya merubah menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan kata terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang-orang kecil seperti saya, sehingga saya tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan, dikecilkan. Sampai kapanpun Bapak adalah Bapak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kebaikan melindungi jalan dimanapun Pak Direktur berada." Wow, hanya 3 kata. Tolong, maaf, thank you. Simple, tapi itu kan punya makna gitu loh. Kamu kerjain ya. Tolong kamu kerjain ya. Beda banget. Hanya 1 kata tambahan. Yang menarik adalah persepsi orang, asumsi orang, latar belakang orang yang mendengarkan apa yang kita katakan itu bisa beragam. 1 kalimat yang sebenarnya kita katakan dengan sebuah intensi yang baik, belum tentu orang bisa menerima itu sebagai sebuah kalimat dengan intensi baik. Makanya filter itu penting banget. Ini kalau gue ngomong, orang bisa salah persepsi nggak? Jangan menyalahkan, dia aja yang baperan, dia aja yang sebenarnya level pendidikannya nggak nyampe, cara berpikir nggak nyampe. Kamu nggak bisa menyalahkan orang lain. Pada saat ketika kamu menyampaikan sesuatu dan orang salah menanggapi dan salah persepsi dengan apa yang kamu katakan, berarti cara, gaya, pola harus diubah. Artinya gini, bagaimana cara kita memframe, bagaimana cara kita membingkai, bagaimana cara kita mengatakan tentang apa yang terjadi, itu pengaruhnya besar terhadap bagaimana cara kita mengartikan apa yang terjadi. Itu bisa membuat hidup kita semakin sukses, semakin bahagia, atau semakin menderita hanya karena kata-kata yang kita ucapkan. Dan bahkan dipakai oleh Coca-Cola waktu lawan Pepsi. Ini satu cerita menarik. Itu cerita rival klasik lah ya. Mereka selalu berkompetisi. Nah, pernah satu kali Pepsi bikin iklan, kan mereka kalau di luar itu kan bisa terang-terangan hadap-hadapan. Bilangnya begini, mau yang baru, trendy, yang fresh, atau yang sudah kuno dan usang. Kan itu menohok banget buat Coca-Cola kan. Coca-Cola duluan. Tapi Coca-Cola pintar. Coca-Cola kemudian melawan. Mau yang sudah terbukti melewati berbagai masa atau yang baru coba-coba dong. Jadi kemampuan kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang, membingkai dengan cara yang berbeda, itu akhirnya menentukan kualitas dari kehidupan kita. Anyway, kesimpulan kita apa nih? Mulai hati-hati dengan berkata-kata. Kata-kata kita adalah nasib kita. Hanya dengan dirubah urutannya aja, kalimat itu bisa punya makna. Ini mungkin, tapi susah.
Atau ini susah, tapi mungkin. Dampaknya bisa berbeda. So be careful. Kalimat yang kita katakan, oh God, I have a big problem. Tapi kalau kita balik, oh problem, I have a big God. Ya, oke. Beda banget. Ganti kata mustahil dengan kata, mungkin aku bisa coba. Mungkin kalau aku coba bisa. Dan hati-hati, kata-kata bisa merubah kehidupan seseorang. Dan ketika kita nggak jelas dengan kalimat orang, jangan berasumsi, belajar untuk klarifikasi. Maksudmu apa? Yang tadi Mbak katakan, yang tadi Mas katakan, yang tadi Bapak katakan, yang tadi Ibu katakan, maksudnya begini bukan? Untuk klarifikasi, supaya jangan salah nyambung. Dan setiap kali kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, jangan biarkan kata-kata buruk itu memperburuk penderitaan kita. So pay attention dengan kalimat yang kita katakan. Wah, ini susah, ini orang nyebelin. Kalimat-kalimat seperti ini. Orang ini menantang. Itu kan beda banget. Jadi ubah kalimat-kalimat negatif. Misalnya kalimat-kalimat yang mengeluh, komplain. Waktu ketika kita capek, aduh capek banget dan sebagainya. Lelah sih, tapi aku masih punya energi kok, misalnya. Tapi gitu. Setiap kali kita menggunakan kata negatif, lanjutkan dengan tapi. Itu membantu kita untuk mengurangi kadar kerusakan yang ditimbul dari kalimat itu. Kata aku nggak bisa. Kan kalimat-kalimat itu seolah-olah final gitu. Vonis. Aku mungkin bisa kalau aku belajar. Kan beda banget. Hindari kata benci. Aku benci banget kerjaan ini. Nah, otak kita itu akan menangkap sinyal itu dan energi itu akan diberikan ke seluruh tubuh kita. So be careful kalimat-kalimat benci. Ganti dengan aku belum connect dengan kerjaan ini. Bukan aku benci orang itu, aku belum connect sama orang ini. Dan mulai dan akhiri setiap hari kita itu kan kata-kata positif itu berguna banget. Bagus juga emailmu, suratmu. Selalu akhiri dengan kata-kata yang positif. Kemudian kalau lagi down, kamu udah down, lagi menderita, lagi punya masalah, ingat kata-katamu itu akan sangat menentukan. Kamu akan makin menderita atau akan bisa stay, bahkan bisa live up dengan situasi itu. Waduh, ini lama banget. Atau kamu bilang, yes, 2 jam lagi bakal pulang.